Saya mulai ya Mbak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita udah kenalan ya Mbak, saya Dina Nisrina yang Iya, posisi yang dalam hal ini menjadi psikolog pendampingnya dari tim Grodio dalam kita mencoba menggunakan alat ini untuk optimalisasi stimulasi otak anak gitu Mbak ya. Sebelumnya saya akan minta Mbak Uswatun, saya panggilnya Mbak Uswatun ya. iya, iya. Oke, saya akan minta Mbak Suwatun untuk menceritakan sedikit tentang identitas anak, nama atau inisial, usia, terus kegiatan sehari-harinya biasanya ngapain aja. Iya, jadi ini anak saya namanya Mishael Madina Satya. Saat ini usia pas 17 bulan, 1 tahun 5 bulan. Kebetulan anak saya ini kesehariannya cuma berdua bareng saya di rumah aja. Paling ketemu orang tuh setiap weekend. Kalau weekend kan emang kita ada agenda keluar setiap Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu baru keluar sosialisasi, ketemu orang baru, ke rumah saudara gitu. Pokoknya ketemu sama teman-temannya. Jadi selama 5 hari full tuh di rumah aja mainan sama saya di rumah. Dan mainan sama saya tuh juga mainannya ya baca buku, mainan puzzle, mainan anak-anak seusianya lah untuk usia 1,5 tahun ini. Nah, di sini kebetulan ada kendala, ada kendala tuh pertama memang agak susah beradaptasi di lingkungan baru maupun ketemu orang baru. Yang kedua ada kendala di bukan pendengaran sih, kurang terlalu sensitif sama suara yang agak bising seperti suara mesin, terutama mesin blender, mesin bor, mesin vacuum cleaner, hair dryer, pokoknya suara mesin yang bunyinya seperti itu. Nah, mungkin sampai situ aja kali ya. Jadi tadi ternyata udah masuk juga nih, Mbak Oh, udah mulai menceritakan juga kondisi saat ini gitu ya. Kemarin di iya. form yang saya bagikan, Mbak memang menuliskan bahwa yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah Ananda cukup kesulitan atau takut bahkan gitu ya kalau mendengar suara-suara dari alat-alat elektronik yang bunyinya cukup nyaring gitu Mbak ya. Iya. Boleh diceritakan nggak Mbak, itu sebenarnya kondisi realnya biasanya seperti apa? Kalau misalnya dengar blender gitu, perilaku apa yang muncul? Jadi dari awal tuh dari yang suaranya paling ringan kan ada hair dryer. Itu kan udah suaranya paling ringan di antara beberapa alat yang aku sebutkan. Kalau dengar hair dryer aja kadang langsung takut minta peluk gitu. Belum nangis. Tapi kalau udah sampai dengar suara eh, vakum yang lebih keras, kemudian ada suara mesin bor, eh, itu tuh atau bahkan petir tuh juga takut. Nah, kadang kalau dengar suara yang lebih keras lagi kayak blender yang suara lebih keras itu sampai nangis. Kadang biasanya sampai nangis tak minta peluk, minta gendong gitu. Oke. Durasi nangisnya lama nggak Mbak biasanya? Durasi nangisnya itu selama alatnya ini dinyalakan. Ketika alatnya udah dimatikan, dia ini Berhenti. udah mulai berhenti ya. Oke, jadi berarti cukup sering Mbak ya menangis karena itu kan alat-alat yang kita pakai sehari-hari ya. Iya, makanya karena sering nangis itu jadi kita mengurangi pemakaiannya, mengurangi pemakaian alat-alat itu karena nangis kan. Jadi agak repot juga kalau nangisnya sering. Iya, padahal alat-alatnya ngebantu banget buat kerjaan sehari-hari ini Iya, Mbak ya. iya. Oke, nah kemudian apa nih harapan Mbak Uswatun terhadap Brodio sebelum memulai terapi? Harapannya sih bisa mengurangi kecemasan anak ya terhadap suara bising. Jadi kayak anak pada umumnya yang dengar suara blender atau dengar suara vakum itu biasa aja gitu, nggak takut. Oke, Meskipun jadi ya memang meskipun bisa mengurangi lah meskipun masih takut tapi paling nggak sampai nangis gitu. oke, jadi penggunaan alatnya bisa jadi lebih sering Iya, digunakan gitu ya, sehingga iya. membantu pekerjaan di rumah. Oh ya, sebelumnya
Mbak Uswatun, apakah sudah pernah tahu metode musik terapi seperti Grodio ini? Setahu saya ini ada alat yang kayak namanya baby safe atau apa yang untuk ketika hamil masih dalam kandungan. Ya. Itu yang kayak belt gitu, yang dari dalam masa kandungan gitu. Ya, Itu kan kayak ada musik musik juga. Mozart itu ya. Iya, iya, iya. Mbak pernah pakai itu sebelumnya? Kalau untuk alatnya belum, tapi biasanya dengerin musiknya langsung dari HP atau dari Ya, eh YouTube gitu. Oke. Mama lagi di telepon sayang. Nanti baca bukunya nanti ya. Nanti Oke. ya. Bisa baca buku sendiri dulu ya. Iya, nanti sama Papa. Terus kemarin saat menggunakan Grodio, apakah ada stimulasi tambahan lain yang dilakukan secara bersamaan? Hanya Grodio aja sih. Grodio aja. Kemarin ada ditambahkan mungkin karena itu kan ketakutan dan kecemasan anak yang mungkin berpangkal dari persepsinya Oh terhadap iya. alat itu gitu Oh ya. iya iya. Ada stimulasinya yang biasanya kan jarang banget nyalain alat-alat peralatan rumah tangga. Jadi saya seringnya, jadi tiap hari pasti kadang saya nyalain blender atau saya coba vakum atau saya coba pakai hair dryer biar semakin sering dia dengar setiap hari dan juga aku kenalin per nama alatnya dan fungsinya gitu. Oke, jadi sambil ada edukasi sebenarnya Mbak ya kepada Iya iya Ananda bahwa alat-alatnya ini aman kok gitu ya, nggak berbahaya iya sehingga dia iya harus takut. Jadi memang ada stimulasi pendamping selain Grodio gitu Mbak ya. iya iya. Oke, kalau untuk waktunya berapa lama dalam hitungan jam per hari Grodionya digunakan kepada anak Mbak? Kalau selama kurang lebih 10 hari kemarin penggunaannya hanya sekitar 1 jam per hari di siang Satu hari. jam. Oh, di siang hari itu berarti 1 jam full atau terputus-putus? Itu full sekitar 45 Berarti, menit sampai 1 jam. jadi full selama 1 jam tanpa terputus di satu sesi begitu berarti Mbak ya? Iya, iya. Oke. Uh, Grodio digunakan pada saat anak sedang melakukan aktivitas apa Mbak? Biasanya ketika anak lagi bermain atau membaca buku mainan, biasanya lagi mainan biasanya. Lagi main sambil ngedengerin Grodionya gitu Mbak ya? Iya. Kadang Oke. kadang juga sambil kalau lagi makan, saya temenin makan sambil dengerin musik gitu. Iya sih. Iya, Nah, ini. oke, speakernya tadi masih ada di sekitar Mbak Uswatun? Iya, Ya. ini speakernya. Iya, nah itu kira-kira kalau menurut Mbak selama 10 hari penggunaan ada kendala nggak Mbak penggunaan ini? Maaf, Mbak, maaf gimana, Mbak? Selama 10 hari penggunaan alat itu Mbak ada merasakan kendala, mendapati kendala nggak dalam penggunaannya? Oh, enggak sih, kebetulan alhamdulillah lancar dalam penggunaannya. Berarti gampang Mbak ya untuk Iya, dipakai ya? iya. Cuma mungkin pas Apa? awal baru mulai di on off-nya itu langsung suaranya kenceng, jadi kadang kaget. Anak saya kaget pas dinyalain. Terus untuk anak-anak sendiri responnya gimana Mbak terhadap itu musiknya atau terhadap apa produk fisiknya? Pas awal-awal denger emang kaget karena suaranya kan langsung kenceng. Jadi aku sesuaiin dan ya dia karena ada lampunya jadi dia tertarik gitu, tertarik buat ngeliatin. Tapi untuk lama-lama udah terbiasa. Jadi kayak aku nyalain dia udah nggak terlalu kaget dan udah terbiasa dengerinnya. Oke, jadi tapi anak-anak salah Mbak ya maksudnya nggak merasa terganggu atau dengan musiknya nggak salah ya? Enggak, iya. Kalau dihitung sampai hari ini sudah berapa hari Mbak pakai Grodionya? Kurang lebih sekitar lebih dari seminggu sih, mungkin sekitar 8-9 harian. 9 hari ya. Nah, Karena saat ini iya, karena kadang kalau weekend suka ke skip.
Oh ya, karena apa perjalanan Kegiatan tadi ya di iya. luar rumah. Nah, setelah 9 hari itu kondisi Ananda saat ini gimana terhadap alat-alat yang tadi bunyinya nyaring, Mbak? Nah, untuk sekarang setelah sekitar 9 hari pemakaian itu, sebagian alat tuh udah beradaptasi, udah bisa menerima. Jadi kayak suara yang, tapi yang masih ringan-ringannya kayak hair dryer tuh udah nggak takut, udah tahu fungsinya. Jadi ketika aku make, anak cuma liatin, udah nggak takut. Terus kayak vacuum cleaner juga udah ngerti, oh ini buat bersihin, jadi udah nggak takut juga dengerinnya. Karena memang suaranya nggak sebising blender. Cuma yang masih kendala sekarang di blendernya. Kalau kadang malah kadang kalau aku bilang Mama nyalain blender ya, dia udah langsung meluk gitu, minta dipeluk. Antisipasi gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, jadi tapi berarti ada perubahan yang positif terhadap reaksi anak gitu Mbak ya, pada reaksi Iya, anak saat iya, dengar bunyi-bunyi yang sebelumnya membuat dia takut gitu. iya. Oke, kira-kira nih Mbak, apa kesan atau hal yang Mbak ingin sampaikan ketika Grodio ini telah berhasil mengoptimalkan tumbuh kembang dan tadi ternyata mampu menurunkan kecemasan pada anak? Untuk kesannya, Iya, boleh. untuk kesannya, saya sendiri merasakan banget manfaatnya dalam pemakaian sekitar 9 hari, 9-10 hari itu udah merasakan manfaatnya, ada perubahan di sikap anak saya terhadap penerimaan suara-suara bising dari alat-alat rumah tangga. Dan untuk pesannya, saya harap Grodio juga bermanfaat bagi anak-anak lain yang mempunyai kecemasan baik suara maupun keadaan tertentu yang bisa diterapi dengan Grodio ini. Tapi sampai sekarang masih dipakai Mbak ininya, musiknya. Untuk kemarin masih, tapi hari ini belum. Biasanya kan jam-jam segini aku nyalain. Oh ya, jam-jam. Kalau tapi kemarin Mbak kayaknya yang bilang kalau mau tidur justru tidurnya susah gitu ya. Pernah coba pertama kali. Jadi emang anak saya tuh kalau tidur emang harus hening gitu, Mbak. Nggak ada Oh, suara-suara. Jadi nah. kalau dinyalain malah dia nggak bisa tidur, malah jadi mainan gitu. Oh ya, itu kan Mbak, Grodionya kan ada 4 part ya, masing-masing part kan punya spesifikasi yang khusus gitu. Nah, kalau nanti ternyata Mbak Uswatun ngerasa aku mau coba buat yang lain nih, boleh banget Mbak. Kemarin kita coba untuk motorik halus untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak dan ternyata alhamdulillah bermanfaat juga penggunaan dalam satu minggunya. Jadi kalau misalnya Mbak Uswatun lagi pengen ningkatin ini apa gitu, aspek apa gitu, boleh tuh Hmm. difokusin. Tapi sarannya ya kayak gini sekarang. Jadi misalnya part 3 dulu gitu, entah 10 sampai 14 hari gitu. Nanti udah kerasa manfaatnya. Kalau memang dirasa sudah cukup, boleh ke part-part lain gitu. Jadi Oh nggak iya, nggak 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 yang ganti-ganti ya? Iya, benar maksimal gitu. dimasukin. Iya, dimasukin lagi. Satu-satu. Ini kamu pegangin sini. Halo Mbak Lia. Iya, Miss. Iya, Mbak Lagi Lia dengar. ini udah selesai Oh iya, wawancaranya, baik. intinya. Apakah ada tambahan dari teman-teman Grodio? Untuk teman-teman sementara cukup sih, Miss, gitu. Sudah cukup. Cukup ya. Iya, Oke betul. ya sudah begitu. Uh, Kalau Mbak Uswatun ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin cukup sih.
Cukup ya. Terima kasih banyak Mbak ya sudah berkenan untuk terlibat di tahap awal ini gitu. Mudah-mudahan Grodionya bisa bermanfaat. Nanti mungkin untuk kelanjutannya akan dilanjutkan sama tim Grodio yang menghubungi Mbak. Tapi kalau ke depannya ada yang ingin di-sharing ke saya tentang tumbuh kembang Ananda, boleh banget. Saya mungkin nggak pas respon, tapi saya usahakan untuk dijawab gitu. Iya, iya. Ya. Iya. Oke, makasih Mbak. Makasih Iya, juga Mbak. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.